Permintaan untuk bercerai. Sebelum pulang, Leon mengajak Angel dan Nadira untuk menonton film di sebuah bioskop yang ada di mall tempat mereka berbelanja. Sebenarnya Leon bukanlah tipe pria yang suka membuang-buang waktu di luar rumah untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi dia terpaksa melakukan semua itu demi menghibur Nadira. Dia yang memiliki seorang adik perempuan sangat tidak tega melihat keadaan Nadira. Mereka memilih untuk menonton sebuah film horor. Selesai membeli karcis, beberapa makanan ringan juga minuman, mereka pun masuk menuju kursi kosong di bagian pojok. Dan tidak berapa lama, mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan Arsen bersama Ellen yang duduk tepat di depan mereka. "Kita bertemu lagi," ucap Ellen setelah duduk pada tempatnya. "Iya, tapi ngomong-ngomong Stefan ada di mana? Aku lupa nanya sejak tadi bertemu," tanya Leon yang baru menyadari tentang Stefan kekasih Ellen. "Dia di Australia. Mungkin dia akan menikah gak lama lagi," jawab Ellen tanpa ada kesedihan yang terpancar dari wajahnya. "Loh, kok dia mau menikah? Terus kamu gimana?" Leon mulai kebingungan. "Aku ya begini, kalau memang dia mau menikah, aku bisa apa? Kan kita belum menikah. Sebagai pacar, aku gak berhak atas dirinya," jawaban Ellen sontak memancing reaksi Angel yang saat itu duduk tepat di antara Leon dan Nadira. "Iya, memang susah kak. Dan walaupun sudah menikah, belum tentu kakak berhak atas suaminya. Karena di zaman sekarang ini, banyak pelakor yang begitu tidak tahu malunya dekati suami orang. Bahkan mereka lebih berkuasa dari istrinya," Angel berucap tanpa ekspresi. "Apa itu pelakor, Dek?" tanya Ellen sok cantik. "Perebut suami orang. Ya biasa kak, wanita-wanita zaman sekarang yang suka mendekati suami orang," jawab Angel, dan Ellen pun tersenyum karena dia belum tahu kalau ternyata pria yang ada di sampingnya saat itu adalah suami orang. Sementara Arsen sudah seperti patung duduk di samping Ellen. Sesekali dia melirik ke arah Nadira yang terlihat begitu cuek. Menyadari akan hal itu, Leon pun berpikir untuk menjalankan rencana selanjutnya. Perlahan dia mulai bangkit dari tempat duduknya sambil berucap, "Angel, abang duduk di tengah saja. Biar kalau hantunya keluar, kamu sama Nadira bisa peluk abang," ucapnya yang langsung disetujui oleh Angel. "Benar bang, soalnya kasihan Nadira. Dia benar-benar istri yang malang. Apalagi semua orang di sini punya pasangan. Hanya aku dan dia yang gak punya. Kalau aku kan belum menikah," ujar Angel sengaja menyinggung seseorang. Ellen yang sudah sangat tergila-gila pada Arsen selalu mencari cara untuk bisa berdekatan. Dia sepertinya ingin menunjukkan pada semua orang di sekitar kalau Arsen adalah pasangannya. Beberapa kali dia memeluk lengan Arsen saat hantu yang ada di film menampakkan wujudnya. Betapa hancurnya hati Nadira melihat semua itu. Pria yang telah menjadi suaminya begitu dekat dengan seorang wanita tepat di hadapannya. Dia semakin merasa tidak berarti sebagai seorang istri. Konsentrasinya semakin terganggu. Film yang sedang berlangsung sama sekali tak bisa dinikmati. Apalagi saat melihat Ellen menyandarkan kepala pada pundak Arsen. Karena sudah tak sanggup menahan sakit hatinya, Nadira langsung beranjak dari tempat duduk, kemudian berpamitan pada Leon dan Angel untuk ke toilet. Buru-buru dia keluar dari bioskop dengan air mata yang sudah membendung siap meluncur membasahi wajahnya. Sesampainya di dalam toilet, dia langsung mencuci muka dan mulai menatap bayangannya pada cermin besar yang ada di hadapannya. Tapi tidak berapa lama,
Dia pun dikejutkan dengan keberadaan Arsen yang tiba-tiba muncul berdiri tepat di belakangnya. Tanpa berucap satu kata pun, Arsen langsung menarik tangannya dan membawanya pergi menuju parkiran mobil. Apa-apaan sih kamu? Lepasin. Aku gak mau pulang sama kamu, Mas. Nadira berusaha menarik tangannya saat Arsen membuka pintu mobil. Ayo masuk, seru Arsen yang malah memaksa. Aku gak mau. Aku mau pulang sama Bang Leon dan Angel. Nadira terlihat benar-benar kesal terhadap Arsen. Dengan sangat kasar, Arsen langsung mendorong Nadira ke dalam mobil. Kemudian ia memutar dan duduk di balik kemudi. Dia pergi meninggalkan parkiran mal dengan tampang yang terlihat sangat menakutkan. Entah apa yang terjadi padanya. Sementara Nadira yang sudah menangis karena perlakuan kasar Arsen padanya, memilih untuk menatap ke arah jalan. Karena Nadira sudah tidak kembali, Leon langsung mengajak adiknya untuk pulang. Sambil menuruni eskalator, dia memutuskan untuk menghubungi Paman Daniel untuk melaporkan kejadian yang baru saja terjadi. Paman, Arsen dan Nadira sudah menghilang. Sepertinya Nadira sudah dibawa pergi sama Arsen. Terus bagaimana dengan wanita itu? Tanya Daniel. Dia sedang kebingungan mencari Arsen. Soalnya aku sudah pergi meninggalkan bioskop, jawab Leon. Paman harap wanita itu bisa menjauh dari Arsen kalau dia masih ingin hidup lama. Ucapan Paman Daniel yang membuat Leon sedikit merinding. Nadira yang sejak tadi hanya terdiam, menangis karena perbuatan Arsen. Seketika kaget saat mobil berhenti di depan sebuah rumah mewah yang tidak terlalu besar dan memiliki taman yang sangat luas. Ayo turun, seru Arsen yang sudah duluan keluar dari dalam mobil. Aku mau pulang, aku gak mau di sini, jawab Nadira singgung. Lagi-lagi Arsen melakukan semua sesuka hati. Dia menggendong Nadira dan membawanya masuk ke dalam rumah tidak berpenghuni itu menuju sebuah kamar. Nadira yang begitu kesal karena tidak bisa untuk melawannya, tidak hanya tinggal diam. Dia berontak, berteriak berusaha melepaskan diri dari gendongan Arsen. Tapi semua yang dilakukan hanya membuatnya kehabisan tenaga. Mengapa kamu membawaku ke sini? Rumah kosong ini lebih pantas buat kamu sama wanita itu. Wanita yang siap melakukan semuanya untukmu. Nadira mulai meluapkan kekesalannya. Apa maksud kamu berbicara seperti itu? Tanya Arsen yang terlihat kebingungan. Jangan berpura-pura bodoh. Kamu sudah membohongi Paman dengan alasan kerja di luar kota. Padahal kamu malah bersamanya. Apa lebihnya dia dibandingkan aku? Hanya laki-laki berselera rendah yang akan menyanyiakan aku demi wanita seperti itu. Nadira semakin berani menghadapi Arsen. Dan belum sempat Arsen bersuara, tiba-tiba ponselnya berdering tanda ada panggilan masuk. Melihat nama Ellen di layar ponselnya, dia langsung meletakkan ponselnya di atas meja di samping tempat tidur. Dan tanpa menunggu lama, Nadira langsung meraih ponselnya dan semakin emosi melihat nama yang muncul di layar ponsel. Dasar laki-laki brengsek, teriak Nadira dan langsung melemparkan ponsel Arsen dengan sekuat tenaga ke lantai. Kemarahan Nadira sudah tak dapat dikendalikan. Dia menginjak-injak ponsel Arsen sambil menangis dan berteriak histeris. Melihat reaksi Nadira saat itu, Arsen benar-benar bingung. Dia sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dan saat Nadira hendak melangkah menuju pintu, barulah dia bergegas menghampirinya, memeluknya dari arah belakang dengan sangat erat sembari berujar. Aku baru saja kembali siang tadi dari luar kota. Dan aku hanya ingin menemaninya yang lagi bersedih karena ditinggal oleh kekasihnya yang juga sahabatku. Terus, bagaimana denganku? Sampai-sampai pria lain yang harus menemaniku untuk membalikan semua keperluanku. Apa gunanya kamu jadi suami? Lebih baik kita bercerai dari sekarang.
biar aku juga bisa menentukan masa depan untuk diriku sendiri. Sebelum terjadi apa-apa di antara kita berdua, ujar Nadira dengan berderai air mata. Menjadi seorang janda di usia muda bukanlah sesuatu yang baik. Tapi aku tidak peduli, karena aku masih suci dan belum tersentuh oleh pria manapun. Jadi aku akan dihargai oleh pria yang akan menjadi pendamping hidupku nanti, lanjut Nadira, yang membuat Arsen langsung melepaskan pelukannya dan pergi meninggalkannya seorang diri di dalam kamar.